Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir dengan menggunakan nama lengkap huruf kapital tanpa gelar, guna keperluan pembuatan sertifikat. Akses pengisian daftar hadir dan sertifikat akan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Hadirin dimohon berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Ibu Anda Nursifa, yang kami hormati Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Abdullah Sapii, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Eko Iswantoro yang berkenan menjadi narasumber pada kesempatan ini. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Ibu Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat Ibu Yunike Puspita, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Hasanuddin Ismail. Kami juga dengan hormat menyapa seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang telah hadir, seluruh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, seluruh staf dan seluruh CPNS KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini, Kamis 30 April 2026, untuk mengikuti program MH membahas hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri ke-21. Adapun tema kita hari ini yaitu netralitas ASN dan bijak bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara kepada Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Abdullah Sapii. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Anda Nursifa, Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat,
Ibu Kabag, Bu Yunik, Ibu Kabag, Bu Sofi, Pak Kasubag Hukum, Pak Hasan, serta rekan-rekan dari Divisi SDM dan Divisi Hukum yang hadir pada kesempatan hari ini, Divisi Hukum dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, serta staf dan CPNS yang saya hormati, rekan-rekan Kadif Hukum, KPU di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kasubag Hukum, Kasubag SDM juga ya, kalau nggak salah Bu. Staf serta CPNS yang hadir pada kesempatan hari ini setelah rekan-rekan sekalian. Izin nih Bu Ana, jadi suaranya agak agak hilang karena SDM memang beberapa waktu ini sering kegiatan yang kemudian kita rakor, yang terakhir dengan divisi hukum. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Saya kira yang kemarin kita sampaikan nanti Bu Ana juga akan menjelaskan apa yang kita hasilkan dari pertemuan kita kemarin, bahwa kita memang ada keinginan untuk terus melaksanakan penegakan kode etik dan pengawasan internal ini dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, tentu atas nama pimpinan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Divisi Hukum. Saya kira sudah sampai seri ke-21 ini secara konsisten sudah melakukan proses pembinaan, proses edukasi ke rekan-rekan semua berkaitan dengan tupoksi kita masing-masing, dan tentunya kita berharap ini kemudian akan menjadi bekal kita kemudian. Rekan-rekan sekalian, dalam konteks saya selalu menyampaikan mengenai ACE Project, bahwa fase sekarang itu adalah fase post-election. Dari fase post-election ini yang bisa kita lakukan terutama adalah dua hal, yaitu peningkatan kapasitas kita, SDM kepemiluan di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan yang kemudian yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Nah, kegiatan yang hari ini tentu itu relevan dengan dua hal yang harus kita lakukan, berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam konteks netralitas, saya kira kita punya prinsip mandiri dalam kode etik penyelenggara pemilu, walaupun kalau kita mau mengikuti di pasal 73 PKPU Tata Kerja, memang di situ tidak mencakup untuk rekan-rekan ASN. Di pasal 73 memang hanya untuk anggota KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota serta Badan ad hoc-nya. Jadi kalau di pasal 73 memang mencakup itu. Tapi dalam konteks kode etik tata kerja di peraturan DKPP 2 tahun 2017, di bagian B-nya itu juga mencakup sekretariat. Jadi kode etik itu kemudian menjadi pedoman yang harus kita lakukan, kita jalankan bersama-sama. Dalam peraturan DKPP 2 tahun 2017 memang dijelaskan mengenai bahwa sekretariat pun harus mematuhi kode etik sebagaimana yang diatur dalam peraturan DKPP tersebut. Dalam konteks kepegawaian pun dalam PKPU Tata Kerja saya kira juga diatur mengenai disiplin pegawai, yang saya kira masalah netralitas ini menjadi bagian yang penting untuk bisa kita jalankan bersama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian, konteks netralitas ini menjadi penting ketika di fase post-election ini. eh, Cuma tadi kita sedikit diskusikan, apa batasannya sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam konteks netralitas hari ini. Karena netralitas ketika, saya memandang netralitas ketika dalam proses tahapan, namanya tahapan, kalau kita baca di PKPU Tata Kerja, itu semua kode etik itu banyak terkait dengan proses tahapan. Nah, sekarang kan dalam fase post election ini bagaimana? Nah, rekan-rekan sekalian, dalam beberapa kali diskusi saya sampaikan bahwa yang hari ini sudah dilantik sebagai anggota DPR, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta kepala daerah, mereka adalah hari ini konteksnya adalah mitra KPU. Nah, rekan-rekan sekalian tentu harus bisa memahami konteks itu. Jadi apakah kita misalnya bertemu dan kemudian dengan mereka sebagai dalam konteks kemitraan strategis kita sebagai penyelenggara pemilu,
apakah boleh atau tidak. Nah, tentu di situ ada ruang saya kira yang kita juga harus melakukan proses kreativitas, melakukan kemitraan strategis dengan mitra-mitra kita tadi. Mereka adalah output dari proses election kita. Tentunya kita harus melakukan proses komunikasi sebaik-baiknya sehingga mereka bisa melakukan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU kita semua. Nah, itu saya kira batasan itu penting kita jaga sebaik-baiknya. Tentu tidak dalam konteks kita partisan, tapi dalam konteks kita menjalin kemitraan strategis. Saya kira ini penting buat rekan-rekan anggota KPU dan rekan-rekan ASN untuk bisa mendudukkan posisi dengan sebaik-baiknya dalam konteks mereka mitra strategis kita dan dalam konteks netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, rekan-rekan sekalian, di SDM memang di KPU RI ada divisi yang khusus, ada bukan divisi, ada bagian di Biro SDM yang khusus membidangi mengenai disiplin pegawai dan penegakan kode etik. Nah, saya kira dalam konteks RI ada bagiannya yang melakukan proses pemantauan tersebut dan ini kemudian menjadi concern kita bersama. Yang penting kami pahamkan kepada rekan-rekan sekalian, kami sampaikan maksudnya. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam konteks netralitas ini, saya kira terkadang dalam konteks hari ini, kita seringkali ter, apa namanya, terpicu oleh situasi eksternal. Saya kira ini yang penting rekan-rekan sekalian perhatikan. Situasi eksternal kadang menarik dikotomi antara kelompok A dan kelompok B, dan kemudian kita sebagai personal, karena kita memiliki insting, memiliki naluri, memiliki pemikiran, kadang-kadang kita tergiur untuk melakukan pemihakan. Nah, saya kira itu yang harus kita jaga. Rekan-rekan sekalian, apalagi dalam konteks medsos yang tadi disampaikan hari ini, dalam konteks medsos itu sesuatu yang demikian mudah terekod, terekam, kemudian terinformasikan ke publik. Publik bisa memahaminya dengan cara yang berbeda. Nah, kita tentu sebagai penyelenggara pemilu tentu harus tetap jaga posisi tangan jari kita untuk tidak melakukan pemihakan-pemihakan terhadap isu-isu yang mungkin hari ini berkembang sedemikian rupa. Saya kira isu-isunya sangat banyak dan kita harus pandai-pandai memposisikan. Jangan sampai kemudian kita dikonotasikan pro A atau anti A dan seterusnya. Nah, itu saya kira penting buat rekan-rekan sekalian. Kami dari KPU Provinsi tentu melakukan proses monitoring, proses supervisi, proses pembinaan kepada rekan-rekan semua jika ada permasalahan-permasalahan itu yang kemudian nanti bisa timbul ke kita semua. Tentu yang kita kedepankan adalah proses pembinaan. Ya, rekan-rekan sekalian, tentu kami berharap itu tidak terjadi ke kita semua. Ada banyak laporan yang memang sampai ke kita, tapi tentu kita akan lakukan pemilahan mana yang kemudian urgensi diselesaikan di provinsi, mana yang urgensi dilakukan pembinaan cukup oleh KPU Kabupaten Kota. Ya, untuk konteks ASN tentu di situ ada Pak Sekretaris KPU Kabupaten Kota sebagai pembina kepegawaian. Dalam konteks provinsi nanti ada Pak Sekretaris KPU Provinsi sebagai pembina kepegawaian di wilayah KPU Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu hal-hal umum yang ingin saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya ada narasumber utama kita, Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang secara rinci nanti akan menjabarkan lebih lanjut mengenai itu. Nah, untuk rekan-rekan semua yang anggota KPU, kami berharap tentunya fungsi teman-teman sebagai pengawasan internal, fungsi hukum dan pengawasan internal dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang nanti sedang mau disusun lebih rinci lagi oleh KPU Republik Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdullah Sapii atas arahan yang telah diberikan sekaligus atas kesediaannya membuka acara pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto. Kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Kepada operator, tolong dibantu untuk sesi dokumentasi halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Hadirin sekalian, kini tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Eko Iswantoro selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun jalannya diskusi akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Hasanuddin Ismail. Kami persilakan. Cek, cek. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Baik, yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Ana Nursifa. Yang saya hormati Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdullah Safi'i. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Eko Iswantoro, yang pada kesempatan ini juga akan menjadi narasumber. Yang saya hormati Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Sofia Kurniasari Purba. Yang saya hormati Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Yunika Puspita. Yang saya hormati para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan kawan-kawan pegawai, serta teman-teman CPNS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, kawan-kawan staf dan adinda CPNS semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada program MH membahas hukum JDA KPU Provinsi Jawa Barat seri ke-21 dengan topik netralitas ASN dan bijak bermedia sosial, kita semuanya dapat hadir berkumpul bersama dan saling bersilaturahmi secara virtual. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mohon izin saya sebagai moderator menyampaikan bahwa topik ini kita angkat karena posisi KPU itu adalah lembaga yang seksi dan sensitif, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Ketika tahapan pemilu, maka semua mata akan tertuju kepada KPU. Pemberitaan di media, di publik, dan lain sebagainya itu semuanya akan tertuju kepada KPU. Maka mungkin ketika tahapan pemilu 2024, 2019, dan sebelum-sebelumnya, itu ketika sudah memasuki tahapan, maka KPU ini akan menjadi sorotan. Nah, karena menjadi sorotan, maka tindakan, perilaku, sikap itu tentu kita harus jaga dengan baik. Nah, pada kesempatan ini, karena berdasarkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, juga banyak kasus terkait dengan netralitas ASN, dan lebih khususnya lagi terkait dengan media sosial. Karena sekarang bukan hanya lagi di dunia nyata, tetapi di dunia digital ini itu udah masuk ke dunia maya. Sehingga sikap, tindakan, perilaku, ucapan itu harus kita jaga dengan baik. Termasuk kita laksanakan kegiatan pada kesempatan ini, itu karena sebelumnya juga ada pengaduan masyarakat yang masuk, yang didisposisikan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi meskipun di luar tahapan, Bapak Ibu sekalian, KPU itu masih menjadi sorotan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk berhati-hati. Nah, pada kesempatan ini telah hadir Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang akan sharing kepada kita semua, karena secara perjalanan karir, Pak Sekretaris mulai dari kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan pusat. Semuanya sudah menghadapi lika-liku perjalanan sebagai seorang ASN. Nah, nanti Pak Sekretaris
akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana pengalaman-pengalamannya selama ini, dan tentu ada pesan-pesan yang harus kita jaga dengan baik sebagai seorang aparatur sipil negara. Karena mempertimbangkan juga Pak Sekretaris ada kegiatan di Kabupaten Bandung ya Pak. Jadi lebih cepat, lebih baik, waktu dan tempat disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama, kita banggakan bersama anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi SDM, terus Ibu Ane juga, yang setiap MH beliau pasti selalu hadir mengawal kegiatan ini, dan hari ini spesial. Beliau tidak sendiri, didampingi oleh saya, didampingi oleh Pak Kadif SDM dan Kabak SDM juga, serta teman-teman semua sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Mohon izin Pak, Ibu, mohon izin, saya bukan memberikan ceramah ataupun memberikan pengarahan, bukan. Karena tadi yang disampaikan moderator, oh ya mohon maaf lupa, yang saya memberikan salam hormat saya menyampaikan kepada Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, serta juga hadir mungkin berkesempatan Divisi SDM ataupun sekretariat yang didulai Bapak Ibu Sekretaris serta Kepala Sub Bagian dan teman-teman semua sekretariat. Yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh adik-adik CPNS KPU Provinsi Jawa Barat yang saya banggakan. Karena kenapa saya banggakan dan forum ini penting? Karena kaderisasi ini berjalan. Dan nanti calon-calon sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang akan diisi oleh adik-adik CPNS yang sekarang. Bahkan sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro DRI, mungkin nantinya ke depan mudah-mudahan adik-adik yang akan mengisi. Kaderisasi berjalan terus setiap tahun, kenaikan pangkat dan lain berjalan secara berjenjang. Nah, forum ini saya anggap penting. Kenapa? Sekali lagi yang ditegaskan oleh moderator tadi bahwasannya sekarang lagi marak-maraknya kita ini bermedia sosial. Nah, bagaimana caranya bijak? Karena memang kita KPU Jawa Barat ini dengan wilayah yang sangat luas, posisi yang strategik, artinya banyak sekali calon-calon yang nantinya akan menduduki di kursi parlemen maupun kepala daerah yang akan bertarung nantinya pada konstelasi politik di tahun 2029 akan semakin marak dibandingkan nanti di tahun 2024. Kita bayangkan di 2024 saja sudah ramai, apalagi nanti 2029. Nah, sebelum saya lanjutkan, perkenalan saya mungkin nanti sedikit kita ulas video, salah satu video untuk kita berkontemplasi sedikit, merenungkan sedikit bahwa posisi strategis ASN KPU di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini sangat penting terkait dengan sorotan media massa, stakeholder lainnya. Silakan, operator untuk menayangkan sedikit, bisa kita simak bersama. Sederet sanksi bakal menanti ASN yang mengunggah ujaran kebencian di media sosial. Tidak hanya itu, menanggapi postingan yang bernada nyinyir pun bisa membuat seorang ASN ditindak. Lantas efektifkah langkah tersebut meredam maraknya unggahan negatif di ruang publik? Berikut laporan utama, nyinyir di medsos, ASN dipecat.
Jagat maya, aparatur sipil negara kini ibarat burung dalam sangkar. Memiliki hak politik, tapi tak lagi bebas berkicau. ASN memang tengah dalam bidikan. Sebab salah membuat status atau berkomentar miring, sanksi pemecatan hingga pidana siap menanti. Sebenarnya 6 aktivitas ujaran kebencian yang kami sampaikan itu sudah lama terjadi sebenarnya. Tetapi lama terjadi pembiaran. Sehingga ketika kami remind banyak yang kaget. Padahal itu semua berasal dari Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP 53 2010 tentang disiplin PNS, dan PP 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS. Ringan itu bisa dia teguran lisan oleh atasannya, bisa teguran tertulis, bisa pernyataan tidak puas. Kalau kemudian ditemukan sampai kategorinya sedang, itu bisa penurunan pangkat dalam setahun misalnya, penurunan kenaikan gaji berkala, gitu. Kalau yang berat, bisa penurunan pemberhentian dengan tidak hormat. Komentar yang dimaksud tentunya berisi konten ujaran kebencian atau berita bohong. ASN dilarang mengunggah, menanggapi, mengomentari, hingga menyebarluaskan konten tersebut. Badan Kepegawaian Negara sebenarnya sudah mencegah agar ASN tak gegabah mengunggah ujaran kebencian. Dalam surat edaran yang ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian, tercantum secara rinci hal apa saja yang bisa menjerat ASN. Setiap apa yang kita sampaikan dalam bentuk postingan di media sosial pasti akan ada konsekuensinya. Kalau orang suka, dia akan like. Mungkin orang lain akan memuji. Kalau orang tidak suka, mungkin orang akan bilang bahwa saya tidak setuju dengan Anda, atau sanksi sosial lain, misalnya saya akan unfriend Anda sebagai teman misalnya, atau saya akan blok Anda gitu. Nah, dalam berbagai hal pada umumnya tidak semua apa yang kita posting kemudian punya konsekuensi hukum. Opini, apakah itu nyinyir atau tidak nyinyir, itu kan berupa pendapat ya. Karena kalau yang namanya pencemaran nama baik atau hoax, itu kan artinya ada sebuah informasi yang sengaja dibuat salah, sehingga ada fakta yang disebarkan yang salah di situ gitu, sehingga bisa dibuktikan bahwa itu salah. Tapi kalau sekedar berpendapat, saya tidak suka atau saya misalnya tidak setuju, maka kan itu pendapat pribadi saya, tidak bisa dibuat salah juga kalau memang seseorang berpendapat seperti itu. Penonaktifan akun media sosial aparatur sipil negara pun bakal dilakukan jika konten yang diunggah dianggap melanggar aturan. Jika memang misalnya Menpan atau Bekan yang misalnya meminta kami akun-akun ini dimonitor, akun-akun ini termasuk sebagai ASN, itu pasti akan kami lakukan. Ketika seseorang yang memposting konten-konten negatif, ujaran kebencian, sara dan seterusnya, kami melakukan dua hal. Pertama, konten tersebut kami take down, kami bekerjasama dengan platform media sosial. Konten tersebut kami mintakan untuk dihapus atau di take down dari internet kita. Kemudian akun-akunnya para pelaku penyebarannya tadi itu kami teruskan ke polisi untuk proses penegakan hukum. Artinya secara umum tidak hanya melihat ini ASN atau bukan. Unggahan bernada nyinyir ASN kini tak hanya berbuah sanksi dari instansi. Jeratan hukum juga turut menanti. Secara umum, semua upaya tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE mau dilakukan oleh ASN ataupun bukan ASN, itu prinsipnya sama, itu dilarang. Ancaman pidananya jelas Undang-Undang ITE. Kalau penghinaan pencemaran 4 tahun penjara maksimal, kemudian untuk hoaks ujaran kebencian sara ancaman maksimalnya sampai dengan 6 tahun, denda 1 miliar. Terlepas ASN atau bukan, warganet seyogyanya santun dalam bermedia sosial. Alih-alih meracau, media daring sepatutnya menjadi instrumen yang dapat memberi manfaat bagi para penggunanya. Gunakan sosmed itu dengan sopan, pergunakan sosmed itu dengan baik, positif, tanpa mengeluarkan hoaks. Jadi jangan sampai menimbulkan perpecahan atau membuat ada terbelahnya persatuan dan persatuan. Apakah bisa dianggap mengurangi ujaran kebencian? Menurut saya bukan. Pertanyaannya adalah harusnya bagaimana kita menggunakan media sosialnya secara bijak, jauh lebih bijak.
Artinya apa? Artinya daripada kita menyebarkan pemikiran-pemikiran negatif, daripada kita menggunakannya untuk menggunjingkan orang, daripada kita menggunakannya untuk menyebarkan ketidaksukaan pada orang lain, kenapa tidak kita menggunakan media sosial ini justru sebaliknya untuk menyebarkan informasi ataupun perasaan-perasaan yang lebih positif dan konstruktif. Siapa tahu bisa produktif, bisa menghasilkan. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita mengisi postingan kita semua dengan informasi yang sifatnya negatif. Udah semua diulas sama tadi PLT Kepala Biro Humas BKN dan lain-lain. Nah, kita menyimak bersama Bapak Ibu semua bahwasannya bukan berarti juga ASN ini dikebiri, ASN di KPU ini dikebiri gitu. Kita dikebiri tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyampaikan pendapat dan lain-lain. Nah, sudah kita ulas bahwasannya batas-batasannya jelas. Nah, saya kira di momen spesial membahas hukum kali ini spesial menurut saya karena kita kerja kolaborasi, bahwasanya kemarin ada laporan SEPAN lapor ya, tanggal berapa? 31 Maret, sehingga kita sudah merespon. Nah, langkah-langkah selanjutnya terkait dengan ini, salah satunya bentuk merespon ini juga kita membuka pemahaman persepsi yang sama, bahwasanya sebagai ASN semua ada batas-batasannya. Nah, ini izin Pak Kadif, Bu Kadif, saya menayangkan sedikit perjalanan hidup saya di aparatur sipil negara biar teman-teman semua mengetahui bahwasannya saya punya cerita nanti banyak sedikit bisa membuat motivasi adik-adik CPNS bahwasannya kita kalau dulu belum ada media sosial yang jelaskan itu. Bisa ditayangkan mulai itu teman-teman SDM. Jadi ada dua slide, yang pertama dari SDM dan yang nanti yang terakhir dari teman-teman dari hukum. Sudah saya siapkan di situ. Ya. Selanjutnya, bahwasannya saya akan menggarisbawahi peran strategis ASN Sekretariat KPU. Ini unik dibanding kita ASN di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota maupun kementerian dan lembaga lain. Di ASN di Sekretariat KPU ini betul-betul kita bersinggungan bukan hanya di dunia birokrasi saja, tetapi bersinggungan dengan dunia politik secara nyata. Selanjutnya, ini riwayat pekerjaan saya dari awal 2002 sampai dengan sekarang. Yang pertama, saya pernah menduduki sebagai Kasih Pemerintahan Kelurahan, itu eselon 4B. Kalau di sini nggak ada eselon 4B. Bahkan saya pernah dulu di eselon 5 tapi staf di Kasih Pemerintahan Kecamatan. Jadi pada waktu tahun 2002 sampai tahun 2004, saya sebagai sekretaris lurah, sekdes atau seklur atau carik kalau di Jawa. Nah, itu saya mengalami siklus pemilu pertama presiden dipilih secara langsung, Pak Kadif. Jadi banyak suka dan dukanya. Pernah saya juga di situ karena sebelumnya saya punya pengalaman sedikit. Sebelum saya jadi ASN, masih SMA, sebelum saya sekolah ikatan kedinasan, saya kuliah di Universitas Umum di Universitas Lampung di jurusan peternakan. Di jurusan peternakan saya bergabung di aktivis mahasiswa dan saya bergabung di salah satu partai. Dulu namanya Partai Keadilan, kalau sekarang namanya sudah Sejahtera jadi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dulu belum ada duit, saya nyablon aja pakai kaos oblong, polos, saya sablon sendiri gitu, manual. Saya pernah menjadi ketua ranting DPRA Partai Keadilan zaman tahun 2002 sebelum saya jadi ASN itu. Di tahun 98. Nah, itu. Nah, saya punya pengalaman sedikit terkait dengan dunia politik karena pernah menjadi ketua Partai Keadilan pada waktu itu.
Nah, ini cerita sedikit Pak Kadif, Bu Kadif. Setelah itu saya tinggalkan atribut kepartaian saya tinggalkan atribut perpolitikan saya karena saya sudah menjadi PNS. Dulu sebutannya belum ada ASN, PNS, CPNS gitu. Terus tergolong CPNSD karena pegawai di Pemda, jadi CPNS atau PNS daerah. Sampai dengan 2007 saya di kelurahan dan staf di kelurahan sebagai sekretaris lurah. Selanjutnya saya hijrah itu di kota. Jadi saya mengalami di pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri, terakhir di lembaga yaitu KPU yang sekarang ini. Selanjutnya di Kasubag Protokol sampai dengan menjalani di tahun 2013 itu eselon 4A naik, terus eselon 3B di KPU tidak ada. Yang ada eselon 3B itu hanya di pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, Pemda. Itu kalau di kementerian lembaga tidak ada eselon 3B. Itu sebagai kepala bidang pendidikan dasar. Nah, tidak punya pengalaman menjadi guru, tapi mengawal seluruh guru SD, SMP. Pendidikan dasar itu SD dan SMP. Dulu di situ belum mengenal nama istilah PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau kita pernah mendengar zaman dulu itu apa namanya Pimpro, Pimpro gitu. Terus ada juga PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, gitu-gitulah. Nah, sekarang berjalannya terkait dengan perkembangan pengadaan barang dan jasa kita selama penuh dengan dinamika dan cukup kompleks sehingga perubahan-perubahan undang-undang terkait dengan regulasi pengadaan barang dan jasa berubah secara dinamis. Nah, di situ saya sebagai sekretaris pendidikan juga pernah, kepala bagian humas, sekretariat dinas, PLT kepala dinas, kepala bagian TU perlengkapan, melengkap kepala UKPBJ atau ULP kalau di Pemda 2015, kepala bagian umum. Di sehari-hari saya pada waktu itu saya melayani terkait dengan fasilitasi pimpinan. Terakhir saya kepala bagian risalah perundang-undangan menghadapi 45 anggota DPRD menyiapkan risalah persidangan dan lain-lain. Jadi pernah di kelurahan, pernah di staf kecamatan, pernah di dinas, pernah di sekretariat, terus pernah di pejabat fungsional juga yaitu di Litbang Kemendagri. Saya hijrah di tahun 2020. Nah, 2021 saya bergabung di KPU baru. Jadi saya baru di KPU ini pendatang baru. Setelah itu, setelah proses pemilu dan pilkada selesai, setelah pelaksanaan pemilihan presiden selesai, ada pemilu, ada pilkada, dilaksanakan di provinsi, seluruh provinsi. Saya mendapatkan penugasan dari Bapak Sekjen sebagai PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya baru 1 tahun kemudian saya dilantik definitif sebagai Sekretaris KPU Provinsi. Selanjutnya kemarin tanggal 18 Juli dilantik di Provinsi Jambi bergabung dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini perjalanan panjang saya, bahwasanya saya juga pernah berkecimpung pada waktu menjadi sekretariat PPS Pak tahun 2004, ex officio Sekdes, Seklur ataupun Carik, ex officio sekretariat PPS, sekretaris PPS di kelurahan. Selanjutnya di sini saya ingin menggambarkan peran strategis kestaraan KPU dalam siklus pemilu. Bahwasanya siklus 5 tahunan ini, begitu kita menghadapi tahapan, peran strategis KPU itu seperti apa? Di sini saya gambarkan di piramida ataupun piramida. Terus lanjut. Nah, di sini bisa dibesarkan sedikit. Ini agak bergeser ke kanan. Ya, di sini. Tolong kita menyimak bersama teman-teman ASN bahwa posisi kita di mana. Nah, ini ada 4 core bisnis KPU. Nah, ini semuanya di sini kita satu teknis penyelenggaraan pemilu, logistik, siap Ibu. Yang ketiga siap Sosdikli, yang keempat data dan informasi. Jadi ini adalah 4 core bisnis KPU. Jadi tolong teman-teman bahwa kita mempunyai supporting terkait dengan menyiapkan secara administratif maupun teknis terkait dengan 4 core bisnis KPU ini. Paham semualah sementara teman-teman semua. Yang perlu kita garis bawahi adalah peran kita sebagai ASN
menyiapkan data dukung, administrasi, dan teknis. Selanjutnya 4 pilar utama administrasi itu apa? Karena jantungnya kita ya di administrasi ini sebagai ASN di KPU, yaitu terkait dengan ke SDM-an, agak naik dikit, sarana dan prasarana, ini menjadi tanggung jawab kita. Program dan anggaran, organisasi, dan tata laksana. Yang pertama saya soroti dulu, yang ketiga dulu, program dan anggaran. Ini saatnya kita melihat, menata program dan anggaran untuk pelaksanaan di non tahapan. Jadi apa saja? Kita tahu semua 3 prioritas program nasional. Selanjutnya kita sudah juga ancang-ancang Bapak Ibu semua, yaitu menyiapkan program dan anggaran 2027. Karena pada hakikatnya untuk menyiapkan anggaran berjalan itu 1 tahun sebelumnya kita sudah menyiapkan. Sementara tahun 2027 kita sudah disibukkan, sudah memasuki tahapan. Yaitu kalau tidak nanti perubahan fundamental amandemen Undang-Undang Pemilu, pada bulan Juni 2027 kita sudah memasuki tahapan. Nah, saya tegaskan kepada adik-adik CPNS se-Jawa Barat, KPU Kabupaten Kota juga, belum mempunyai pengalaman di tahapan kan? Kalau kami sudah. Bahkan sampai sekarang kita kangen semua nih dengan sebutan 2359. Sekarang nggak pernah lagi tidur 2359, jam 9 sudah bubuk manis mungkin. Nah, 2359 itu akan bertemu lagi nggak pada pemilu 2029? Nah, kita tunggu saja nanti, karena PR besar kita adalah sekarang mengevaluasi seluruh tahapan. Nah, tahapan itu secara umum digambarkan ada 11 tahapan. Salah satunya yaitu penyiapan program dan anggaran. Dan ini ranahnya sekretariat. Oleh karena itu saya menghimbau, saya menginstruksikan dan mengajak kepada teman-teman sekretariat untuk mulai meredesain program dan anggaran untuk penyusunan anggaran 2027 memasuki tahapan. Jangan copy paste tentunya, karena perkembangan dinamis. Selanjutnya juga terkait dengan sarana prasarana, ini menjadi tugas pokok fungsi sekretariat. Bapak Ibu ketua dan anggota sudah terima duduk ruangan yang sudah ada, jangan sampai ada kekurangan sarana prasarana. Nah, ini tugas kita di luar tahapan atau non tahapan untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan, dan untuk melayani sepenuh hati terkait dengan sarana prasarana yang akan kita gunakan dalam rangka kita penyelenggaraan tugas-tugas nanti tahapan pemilu 2029. Nah, SDM pun demikian. Kemarin Pak Kadif, Bu Kabak SDM Provinsi juga dari awal tahun sampai dengan akhir tahun tidak henti-hentinya terkait dengan penyiapan ke SDM-an, baik peningkatan kompetensi, pemetaan pegawai, pemetaan nantinya ke depan bagaimana rekrutmen anggota KPU Kabupaten Kota sudah didesain dari sekarang. Oleh karena itu wajar saja Pak Kadif SDM dan Bu Kabak ini lagi fokus-fokusnya terkait dengan penataan. Dan pada kesempatan hari ini kemarin saya gagas dengan teman-teman di Subak Hukum dan teman-teman di teknis dan teman-teman SDM bahwasanya bukan hanya menindaklanjuti sepan lapor, tetapi kita memang perlu untuk menggarisbawahi, menegaskan kembali bagaimana peran sekretariat ASN Sekretariat KPU di Jawa Barat ini. Nah, tugas selanjutnya apa? Yaitu organisasi dan tata laksana. Nah, organisasi dan tata laksana ini akan kita evaluasi, akan kita lihat, akan kita benchmark dengan pemilu sebelumnya dan pemilu yang kira-kira proyeksinya pemilu yang akan datang seperti apa. Sehingga organisasi kita yang ideal ini, karena kita instansi vertikal, kita tunduk kepegawaian di Biro SDM dan lain-lain. Oleh karena itu, ini menjadi 4 pilar utama administrasi tugas ASN Sekretariat KPU di setiap tingkatan. Baik Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, maupun Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Nah, dalam hal ini, kita semua
untuk bisa memegang prinsip bahwasanya kesekretariatan adalah mempunyai pondasi 4 pilar utama ini dan 4 core value bisnis KPU. Kita memberikan dukungan terkait dengan data dan lain sebagainya, dan administrasi juga, teknis dan administratif. Selanjutnya saya kira cukup terkait dengan ini. Oke, itu terakhir terkait dengan 4 pondasi dasar. Nah, ini pondasi ibarat rumah, ini menjadi letak pijakan di awal yang paling rendah. Oleh menjadi pijakan yang paling rendah itu harus kuat karena untuk menopang hal-hal terkait di atasnya. Nah, satu yaitu integritas dari bawah dulu. Integritas sudah tidak perlu kita jabarkan lagi bagaimana maknanya dan bagaimana aplikasinya. Kalau kita masuk dalam tahapan, teman-teman ada di CPNS ini baru tahu kita integritas 24 jam. Nah, nanti karena pemilu 2029 lebih kenceng lagi dinamikanya, bisa jadi integritas 27 jam. Berarti nggak tidur 1 hari, tambah 2 jam. Karena integritas 24 jam ini dimaknai bahwa kita siap siaga, siap menyapa, melayani 24 jam 2 aspek, yaitu aspek pemilih, yaitu masyarakat, dan aspek peserta pemilu, yaitu partai politik dan calon perseorangan. Nah, itu integritas di mana itu. Nah, nanti integritas mengembang. Bagaimana integritasnya? Yaitu bijak dalam bermedia sosial. Salah satunya masuk dalam kategori integritas. Loyalitas seperti apa? Ya, kita loyalitas sebagai ASN dimanapun bertugas, loyalitas, patuh, dan taat kepada pimpinan, kepada yang di atasnya, dan saling mengingatkan terkait dengan loyalitas ini. Soliditas begitu juga, ini yang disampaikan beberapa kali oleh Bapak Sekjen, bahwasanya tanpa adanya kesolidan kita akan bercerai-berai. Karena apa? Tugas KPU baik anggota maupun sekretariat KPU ini kewenangannya cukup besar. Saya bisa waktu itu awal-awal 2021 saya bergabung di KPU, ingat sekali dulu salah satu anggota KPU, ketua KPU yang terdahulu, Bapak Hasyim Asyari, berceramah kepada kita di KPU RI, saya sebagai staf ASN di KPU RI, bahwasanya tugas kewenangan kita, baik anggota KPU yang mempunyai masa jabatan 5 tahun sekali, ataupun ASN di KPU, itu mempunyai kewenangan yang cukup besar dibanding ASN di pemerintah provinsi, kabupaten kota, Pemda, atau kementerian lain. Kewenangan kita cukup besar. Bayangkan secara teknis, secara data, kita yang megang semuanya. Operator kita yang megang semuanya. Nah, inilah perlunya soliditas dan penyamaan berpikir dan kesamaan kita semua. Kalau tidak dilingkupi 4 pondasi dasar ini, mohon maaf, anggota KPU menginginkan data, kita menyajikan data kita asal-asalan, atau data menguntungkan kita dalam pribadi kita, keuntungan kita secara pribadi. Nah, ini tidak mempunyai soliditas, tidak mempunyai loyalitas, tidak mempunyai integritas, apalagi tidak mempunyai kapasitas, bubar kita, hancur kita. Kewenangan yang begitu besar tidak dapat terrealisasi, kan begitu. Nah, ini tentunya kapasitas jelas bahwasanya dalam berbagai kesempatan sekarang adik-adik juga untuk meningkatkan kapasitas, peningkatan kompetensi sedang melaksanakan Diksar, dan mudah-mudahan selesai se-Jawa Barat ini baru memiliki predikat PNS di KPU Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Anda sekalian masih CPNS, jadi masih perlu kehati-hatian dalam menyikapi 4 pondasi dasar ini. Bisa cepat itu untuk memberhentikan dengan tidak hormat CPNS itu lebih mudah daripada PNS. Kalau PNS cukup sulit karena ada berbagai tahapan yang disampaikan tadi, salah satunya tidak berbijak atau tidak arif dalam bermedia sosial, dampak-dampak hukumnya. Nah, selanjutnya kita tampilkan tolong yang disiapkan dari teman-teman Subak Hukum. Bapak Ibu semua, saya di sini bukan menceramahi teman-teman sekretaris ataupun divisi hukum
dan pengawasan, kita hanya sharing bahwasannya kita saling mengingatkan. Saya mohon dengan hormat juga kepada Bapak Ibu Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, nantinya bisa menegur, bisa memberikan peringatan, bisa memberikan sanksi bahkan kepada teman-teman ASN ini, atau melaporkan kepada kami, jajaran sekretariat yang lebih tinggi, andai kata ada teman-teman kita ASN yang kira-kira melampaui batas dalam bermedia sosial, melampaui batas kewenangannya dalam melaksanakan atau mengoperasionalisasi terkait dengan penyajian data dan keuangan. Jadi tolong Bapak Ibu sebagai penanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, sebelum, kan kita keluarga besar ini Bapak Ibu, jadi saling mengingatkan sebelum melampaui batas sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat. Jadi tolong saya dengan hormat meminta kepada Bapak Ibu, memohon untuk mengawasi juga adik-adik CPNS ini yang mungkin secara bukan disengaja, secara tidak sengaja karena kurang paham dan belum paham, sehingga semau-mau dalam bermedia sosial, ada batas-batasannya yang jelas. Nah, tolong ditampilkan di sini. Saya akan menggarisbawahi berbagai hal tentunya. Kalaupun terkait dengan regulasi, nanti saya kurang lengkap, bisa membaca atau sekelumit tadi 7 menit sudah cukup. Ini yang kurang cukup ini. Nah, ini slide pertama, yaitu dari ruang nyata ke ruang digital. Pada waktu perjalanan pemilu panjang, 2004 Pilpres secara langsung ini mengundang kita berkonflik sosial terhadap masyarakat secara langsung. Kalau pemilihan secara tidak langsung, tidak. Walaupun ada. Tetapi karena pemilihan secara langsung, baik presiden sampai dengan bupati wali kota yang sekarang ini, apalagi dulu belum ada media sosial, sekarang marak, dan kita proyeksikan, kita yakini bersama di 2029 nanti akan lebih kompleks lagi. Nah sekarang kalau dulu di pemilu 2024 mungkin masih baru-barunya AI. Nah sekarang udah AI. Nah kita tidak bisa ini mengidentifikasi bahwasanya ini asli tidak. Seolah-olah dia mencalonkan diri sebagai bupati wali kota, si calon ini sudah bermain AI segala macam politik uang, sehingga dikomenin oleh kita, padahal itu tidak nyata juga. Dan akhirnya yaitu dari ruang nyata dan ruang digital ini sangat sempit, sehingga kita harus lebih arif dan bijak menyikapi ini semua. Perluasan makna integritas ASN dalam bermedia sosial ini dibungkus, diproteksi dalam PP 94 tahun 2021. Nah ini adik-adik CPNS, kalau lagi santai, jangan apatis. Harus berpikir dinamis, karena atribut ke-ASN-an, atribut profesionalis sebagai ASN sudah disandang. Tinggal sebentar lagi. Sehingga dari latar belakang yang berbeda-beda, setiap saya kunjungan ke Satker Kabupaten Kota, saya tanya, saya dialog dengan adik-adik CPNS, sebelumnya kerja di mana? Bermacam-macam kan, ada yang pernah jadi karyawan Alfamart, Indomart, ada yang pernah kerja di pondok pesantren sebagai pendidik, ada yang pernah kerja di swasta, ada yang pernah kerja di konsultan, macam-macam. Nah ini tolong ditinggalkan atribut yang lama, tanggalkan. Sekarang seluruhnya Anda-Anda sekalian sebagai ASN di KPU, derajat kepentingan, derajat dalam hal untuk melakukan upgrade status dari yang lama ke yang baru sekarang sudah di depan mata. Oleh karena itu regulasi-regulasi juga terkait dengan menyangkut atribut kita sebagai ASN harus rajin dibaca, harus rajin dimaknai dan dilaksanakan. Nah ini PP pasal 3 huruf F jelas. Bisa kita baca semua bahwasanya kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Saya dulu pernah aktif di Pramuka, pernah jadi wakil Kwarcap di Pramuka, memang dari kecil dulu hobi Pramuka. Nah kalau di Pramuka itu ada dasar dharma, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Saya masih hafal itu. Nah, inilah cikal bakalnya lahirnya pasal 3 huruf F PP 94 2021. Nah, teman-teman saya membelokkan biar untuk apa lucu-lucuan, suci dalam pikiran, perkataan, kecuali perbuatan. Nah, ini penjahat nih namanya nih. Kamuflasenya keren. Suci dalam pikiran, perkataan, kecuali perbuatan. Nah, ini nggak boleh juga. Ya. Nah, saya mengajak ke teman-teman semua ASN, seluruh ASN se-Jawa Barat, baik yang stok lama. Nah, stok lama nih kayak saya, kayak Bu Kabak, kan stok lama ini. Bu Kabak teknis juga. Stok baru ini adik-adik CPNS ini masih putih-putih. Ini kenapa ini nggak ganti seragam putih-putih ini? Rio punya berapa setel? Jangan-jangan nggak ganti dari Senin sampai Kamis, ha? Ya? Ya kalau dapat gaji beli lagi gitu. Nanti kalau sudah punya seragam KPU kan sudah mau punya kan? Nah itu dibagikan nanti disatukan. Nah saya tugaskan Arif ya, satukan, sumbangkan ke panti asuhan. Ya. Kalau nanti ada pelantikan lagi beli baru, kan udah dapat gaji ya. Sumbangkan ke panti asuhan, tapi di laundry dulu. Dia biar berkah dan gitu kan. Nah, ini salah satu bahwasanya kita harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan kecuali perbuatan. Oke, selanjutnya. Nah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ASN wajib menjaga profesionalitas, integritas, kepercayaan publik, dan lain-lain lah. Ini bisa kita samakan, kita mempunyai persepsi yang sama dengan video pendek tadi. Bahwasanya kita tidak cukup juga menjaga integritas. Kita sudah setiap apel pagi, integritas Pak kita jaga. Ternyata tangan kita agak gatel nih. Begitu ada apa yang kita lawan politik yang kita gak suka, bukan pilihan kita, dikomenin. Wah memang Bapak itu waktu kan calon bupati, sebelumnya dia jadi sekda. Waktu dia jadi sekda, teman-teman mungkin ASN pernah kerja sama dia, magang kayak, oh Bapak itu memang galak segala macam. Nah, ini salah satu yang kita tidak sadari, ujaran kebencian secara menyerang ke personal. Nah, ini akan menjadi jejak digital. Nah, saya ulas sedikit. Saya pernah mendapatkan wejangan dari eselon 1. Eselon 1 apa? Kalau di KPU. Berarti sekjen dan deputi. Nah, kalau tempat lain ada namanya apa itu namanya dirjen. Ini eselon 1 juga. Dirjen. Salah satu dirjen mengatakan, Eko, kamu sekarang eselon 2. Nah, kalau mau eselon 1, hati-hati bermedia sosial. Karena jejak digital akan dicek. Jadi kalau saya eselon 2 mau JPT ke Madya, jabatan pimpinan Madya ya, ke eselon 1, yang turun itu dari BIN, Badan Intelijen Negara. Dan dari Intelnya komplit. Intel itu tahu Rio, bukan Indomie telur, bukan. Ini kalau CPNS ini pagi pasti sarapannya Intel terus, Indomie telur. Intel ini ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari Kodim. Kalau zaman dulu itu namanya Litsus, penelitian khusus. Nah itu dicek. Eselon 1 ini layak enggak dia untuk menduduki eselon 1? Karena apa? Jejak digital dilihat. Pernah berteman di Facebook dengan apa namanya orang-orang tertentu yang dianggap tidak pantas. Pernah berteman itu ya, pernah mengunggah ataupun men-share atau merepost terkait dengan kritik pedas kepada penyelenggara negara yang aktif pada detik itu, tetapi malah mengujar kebencian dan lain-lain. Itu ini dari situ itu bisa gagal untuk tes selanjutnya. Karena ada tes semacam tes dalam bentuk integritas personal. Salah satu bentuk integritas personal yang dilihat adalah jejak digital. Gitu. Nah, ini tidak terjadi hanya saja di kita sebagai pejabat, calon pejabat publik atau pejabat di pemerintahan. Pejabat di unsur politik pun nantinya demikian. Ke depan akan lebih selektif lagi mungkin dalam hal untuk penyeleksian
jabatan-jabatan tertentu di jejak digital ditelusuri. Jadi hati-hati yang sekarang, apalagi yang punya rekam jejak pinjol, apalagi punya rekam jejak judi online. Nah ini kemarin itu tolong ditindaklanjuti Bu Kabak. Siapa tahu ada apa kaderisasi yang kemarin yang baru-baru ini karena penasaran menang kalah sehingga harus menang. Akhirnya nyungsep kalah kan gitu. Habis duitnya kan. Ini hati-hati. Nah, semua sudah terekam dengan jelas. Judi online, narkoba dan lain-lain. Selanjutnya sudah atur nuhun. Ya, sudah atur nuhun. Nanti dilanjutkan sama Bu Kabak kan begitu kan udah atur nuhun. Ada Bu Kadif Hukum juga akan memberikan sambutan di akhir nanti sebagai closing statement. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak saya buka ruang bertanya. Nanti bisa bertanya yang menjawab ini teman-teman dari sini semua atau Bu Kadif Hukum. Pada dasarnya saya sangat mensupport Bapak Ibu semua dengan kendala-kendala yang dihadapi di kabupaten kota. Saya sangat welcome sekali di sini dengan Bu Kadif, Bapak Ibu Kadif, Hukum dan Pengawasan, se-KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, dalam hal untuk menyikapi, mitigasi, dan mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan kita pemilu 2029. Tentunya kita sudah banyak pengalaman dalam hal ini di pemilu 2024, karena satker kita satker yang strategi satker besar, pemilih besar, kompleksitas besar, tantangan besar, sehingga kita mempunyai pengalaman yang besar. Oleh karena punya pengalaman yang besar, jangan sampai nanti kita menghadapi tantangan yang besar, tapi tidak melalui solusi yang besar, kan begitu. Semuanya yang besar-besar. Kan gitu Pak Hasan ya? Pak Hasan cepat besar. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu dalam acara MH pada kali ini. Tentunya ke depan akan kita banyak komunikasi terkait dengan perkembangan satuan kerja kita baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua, baik sekretariat maupun anggota KPU kabupaten kota yang telah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kita bertemu di lain kesempatan membahas yang lainnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus pada Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Atur nuhun Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk sharing pada kesempatan ini. Ini lengkap ada di CPNS. Kalau nggak lengkap dikasih hukum lainnya nanti. Ya, semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini akan ada penguatan dari Bu Kabak SDM terkait dengan penegakan disiplin PNS dan pembinaan. Mungkin arahan Bu ada yang perlu disampaikan, dan nanti juga Bu Kabak Teknis dan Hukum akan memberikan penguatan dari aspek hukum. Waktu dan tempat disilahkan Bu. Tes. Sudah terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabak Hukum dan Teknis Penyelenggaraan, kemudian didampingi Pak Kasubag selaku moderator juga, rekan-rekan juga yang hadir secara luring, kemudian yang kami hormati undangan yang hadir via Zoom, terinformasi Kadip Hukum hadir lengkap, kemudian juga Bapak Ibu Sekretaris didampingi oleh Kasubag Hukum,
dan teknis penyelenggaraan, kemudian juga Kasubag SDM dan Parmas, dan tentunya rekan-rekan CPNS yang terundang hadir. Terima kasih atas kesempatannya pada forum MH edisi April terakhir ya, kita di tanggal 30 ini menjadi penutup di bulan April membahas terkait netralitas ASN. Saya mungkin tadi sudah sangat lengkap Pak Sekprop dan juga arahan dari Pak Kadip. Hanya mungkin terkait tupoksi Parmas yang bijak di media sosial, ada beberapa hal yang ingin saya kuatkan kembali. Nanti untuk materi bisa dibantu ya, Mas Tovan. Mohon maaf, saya kira tadi materinya cukup sampai Pak Sekprop. Saya kirim dulu ke Mas Tovan. Baik, tadi sudah diulas kenapa ASN KPU ini spesial begitu ya. Karena memang norma-norma di PNS KPU ini tidak sama seperti PNS pada umumnya. Jadi kita selain ada norma ASN secara umum melalui Undang-Undang ASN dan juga melalui PP 94 tahun 2021, kita juga terikat oleh norma kepemiluan, yaitu di norma Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Dalam undang-undang tersebut ada pasal terkait larangan keterlibatan ASN dalam kampanye dan juga berkaitan dengan ancaman pidana. Nah, inilah yang membedakan ASN di KPU dan juga dengan ASN secara umum. Kita ada peraturan khusus, norma khusus yang mengikat ASN KPU. Kemudian juga kelembagaan KPU juga menurunkan norma-norma tersebut ke dalam PKPU. Nanti bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Selain itu juga keputusan Sekjen terkait per BKN juga itu kita sudah ada dan sudah lengkap semua norma-norma terkait dengan netralitas ASN ini. Kemudian tidak kalah penting, ini ada norma etis. Nah, ini yang seluruh ASN sebetulnya menaungi seluruh ASN yaitu berakhlak. Teman-teman CPNS saya kira masih segar ya untuk norma ini. Berakhlak, kemudian juga ada peraturan DKPP nomor 2. Nah, dan juga Bawaslu jangan lupa, karena di Bawaslu juga ada di pasal pengawasan terkait netralitas ASN ini. Jadi kita banyak sekali sebetulnya pasal yang bisa dijerat terhadap isu netralitas ASN ini. Tapi sebagaimana tadi pimpinan sudah menyampaikan bahwa dengan banyaknya pasal ini justru ini yang akan melindungi kita dari ambiguitas begitu ya penerapan netralitas ASN ini di lingkungan KPU. Nah, dari beberapa slide ya dilanjut Mas Topan. Tadi lanjut lagi biar cepet ya. Lanjut lagi, kerangka hukum tadi sudah dibahas. Nah, mungkin ini anatomi pola yang paling sering muncul, yang banyak bisa jadi kita secara tidak sadar terjerat gitu ya, dari pola like, komen, kemudian share,
repost foto bersama, kemudian juga atau kita bikin di profil kita atau di grup-grup tertutup juga ini bisa terdeteksi. Kemudian juga atau bahkan mendeklarasikan diri gitu tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri. Nah, ini mungkin slide-nya nanti bisa di-share juga kepada teman-teman untuk dipahami dan juga diresapi terkait dengan perilaku-perilaku atau pola-pola pelanggaran yang sering muncul. Kemudian Mas Topan, next. Nah, sama kayak permainan bola, ini ada kartu hijau, kartu kuning, dan juga kartu merah. Kartu merah ini yang paling beresiko kena sanksi disiplin, bahkan pidana ya. Nah, apa aja yang bisa dikenakan di kategori tindakan yang aman dalam bermedsos? Silahkan Mas Topan, next. Di antaranya membagikan informasi resmi. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman karena takut nih share-share tadi ya, kemudian juga takut kena pasal netralitas lah apa. Untuk hal-hal yang membagikan informasi secara resmi, terutama dari kanal atau website resmi itu diperbolehkan. Itu lampu hijau gitu ya. Kemudian mengikuti akun lembaga juga itu diperbolehkan. Konten sosialisasi untuk tahapan dan lain-lain di website pribadi itu juga diperbolehkan. Komentar juga pada isu-isu yang non politis seperti misalkan literasi, pendidikan, kebencanaan itu masih diperbolehkan. Next, selanjutnya nah ini yang hati-hati ini, kita perlu lebih mawas diri terkait dengan perilaku tindakan yang mengikuti akun pribadi tokoh-tokoh politik, misalkan ya, walaupun sebetulnya kita saudara atau bahkan mungkin om, tante, dan lain-lain, tapi ini jadi kartu kuning begitu ya kalau misalkan nanti disambung-sambungkan dengan tindakan-tindakan berikutnya begitu. Kemudian bergabung dalam grup simpatisan misalkan atau like pada unggahan tokoh politik, bahkan hanya jari like seperti itu juga kita harus berhati-hati sekali begitu ya. Tapi ya sifatnya hati-hati. Hati-hati ini bisa jadi kumulatif jika kelima item perilaku ini digabung gitu. Ya hati-hati kalau cuma satu, tapi ternyata dia juga follow, ternyata dia juga gabung dan lain-lain. Nah itu yang mungkin nanti bisa naik eskalasi warnanya. Kemudian lanjut Mas Topan. Nah ini yang tidak boleh, ini yang harus diingat-ingat bahwa share, repost konten kampanye yang secara langsung dikategorikan dukungan kepada peserta itu tidak boleh ya dilakukan karena ini pasalnya banyak yang kita langgar ini selain Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemilu, Peraturan DKPP, dan turunan-turunannya. Kemudian like atau komentar di unggahan kampanye walaupun dalam bentuk apresiasi, setuju dan lain-lain itu tidak boleh. Kemudian foto bersama juga, nah simbol jari juga itu sangat harus berhati-hati. Apalagi di masa tahapan pemilu begitu ya. Jadi kami sudah disiplin untuk tidak melakukan salam-salam satu jari, dua jari, tiga jari, tetapi fokus saja ke KPU melayani begitu. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, Mas. Next. Nah, ini yang penting itu kesadaran. Sadarnya tapi harus ada 5, ini banyak juga. Sadar identitas, kemudian sadar juga setiap unggahan itu pasti ada jejak digitalnya. Jadi memang sebagaimana diakui oleh
platform-platform seperti Meta, TikTok, dan lain-lain, itu mereka walaupun di take down gitu, itu 20%-nya pasti tetap beredar. Karena memang itu jangkauan mereka men-take down akun-akun dan lain-lain itu tidak murni 100% langsung hilang. Oleh karenanya kita betul-betul harus berhati-hati begitu ya, karena bisa jadi masih tersimpan di device-device yang lain gitu. Kemudian harus ada sadar tahapan juga, harus ada sadar dampak. Nah, cara mengukur tadi yang kehati-hatian atau eh, bahkan perilaku hijau itu kita ukur dengan dampaknya dulu gitu. Apakah ini dampak pada lembaga atau hanya personal, reputasi yang mana yang dipertaruhkan. Kemudian sadar akan ragu-ragu tadi, sadar di posisi kuning ya sudah jangan unggah, jangan bagikan, jangan suka, jangan komentar gitu. Kalau sudah ada titik di mana kita ragu terhadap ini, jangan dilakukan. Seperti itu saja 5 prinsip untuk bermedia sosial. Kemudian next. Ini juga bisa dibaca aja nanti tindakan penyesuaiannya. Nah, ini yang penting itu sanksi. Next, Mas. Penegakan dan sanksi tadi ya. Yang ringan ini jangan dikira bebas hukuman, lampu hijau terus nyelonong gitu. Ternyata ada juga bentuk sanksinya. Bisa tadi pernyataan tidak puas, teguran lisan, teguran tertulis. Kemudian yang sedang bahkan ini bisa berakibat ke pemotongan tukin ya sebesar presentasi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Misalkan pemotongan tukin 25% untuk jangka waktu 6 bulan. Kan lumayan ya, gara-gara like doang tukin kita dipotong. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk ini. Kemudian yang berat apalagi? Yang berat ini nanti akan ada SK tim pemeriksaan dari Sekjen, biasanya dari PPK Eselon 1, nanti hukumannya juga dalam bentuk SK, bisa berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, atau pemberhentian dengan atau tidak hormat. Jadi yang ini betul-betul warna ini harus diingat-ingat ya. Next, Mas. Ini alur penanganannya saya kira nanti ini bisa masuk ke kanal-kanal yang sudah disiapkan, ada Span Lapor, ada Dumas. Nanti dari teman-teman hukum bisa mengkolaborasi. Kalau dari SDM untuk pembinaan dan juga pemeriksaan disiplin ASN itu nanti kami yang tangani. Tapi kalau untuk awal mulanya masuk mungkin nanti akan diterima oleh teman-teman di bagian hukum. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi yang saya sebut ada beberapa kanal pengaduan, ada kanal nasional, Span Lapor, kemudian ada pengaduan masyarakat juga dari KPU Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini yang penting nanti kami akan lakukan komitmen bersama. Nanti teman-teman di bagian hukum bisa bantu. Ini beberapa self audit dari akun media sosialnya teman-teman. Untuk memastikan dulu nih kita clear and clear ya. Jadi setelah pertemuan hari ini langsung cek nih, jangan sampai nanti kita tidak sadar atau kadang jarang buka ya akun-akun yang udah lama, misalkan kayak Facebook yang udah jarang dibuka, tapi kita udah lupa gitu sebetulnya isinya tahun kemarin tuh seperti apa gitu. Nah, ini bisa dilakukan self audit ya untuk akun-akun media, karena kan
saya yakin gak cuma satu, teman-teman pegang akun Facebook ada, Twitter ada, Instagram ada, TikTok ada. Nah, ini yang harus di-manage gitu ya akun-akun ini. Ya, lanjut Mas. Ya, ini udah hatur nuhun dan terima kasih sebetulnya. Jadi kalau tadi Bapak ada quote gitu, saya juga banyak ini. Yang pasti kita tidak tersesat di jalan yang benar. Ya udahlah gitu. Saya titip aja itu Mas ya, lembar konfirmasi itu nanti mungkin bisa ditutup sama Bu Kadip secara simbolis juga untuk ditandatanganin sama perwakilan atau seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabak SDM. Kita berikan aplaus atas pengarahan yang disampaikan kepada kita semua. Tadi Bu Kabak SDM menekankan terkait dengan core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya pikir teman-teman CPNS saat ini sedang merumuskan nilai-nilai itu ya di dalam program aktualisasinya. Nah, semoga nilai-nilai itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti. Tadi Pak Sekretaris juga menekankan terkait dengan pasal 3 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin PNS. Jadi ASN itu wajib hukumnya ya untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi itu melekat pada diri pribadi. Jadi bukan misalkan di luar jam kerja itu sudah nggak berlaku. Itu berlaku 24 jam nonstop. Jadi kalau misalkan Rio tengah malam berbuat sesuatu yang tidak seharusnya, tadi Bu Kabak sudah sampaikan rambu-rambu, ada yang kuning, ada yang hijau kan, ada yang merah. Nah itu tetap kena sanksi. Seperti itu. Bisa ringan, kalau terbukti ya, bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat. Adapun wujud sanksinya tadi juga sudah disampaikan. Nah untuk sekarang kami mohon perkenan kepada Bu Kabak untuk memberikan pengarahan. Waktu dan tempat disilahkan Bu. Terima kasih Pak Kasubag. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian SDM dan Parmas, Ibu Yunika Puspita, juga membersamai Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat serta seluruh pelaksana yang hadir di ruang rapat pleno. Tidak lupa juga kami menyapa yang kami hormati para Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, mungkin juga hadir Kadif SDM dan Litbang KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, para Kepala Subbagian Hukum Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kota dan Kepala Subbagian SDM dan Parmas, serta para pelaksana dan CPNS yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, di dalam program membahas hukum yang sudah seri ke-21 ya, kita tadi juga sudah mendengarkan gitu ya bagaimana tadi arahan Pak Kadif SDM, Bapak Sekretaris dan Bu Yunik juga yang sudah membahas secara mendetail begitu ya terkait dengan prinsip netralitas ASN, khususnya ASN KPU dan bijak bermedia sosial. Kalau saya hanya sedikit melengkapi saja, saya juga mungkin saya nggak punya materi dalam hal ini, tapi mungkin jadi perenungan bagi kita begitu ya, karena ASN KPU ini unik. Karena KPU itu adalah ya pasti dia adalah produk reformasi dan sangat mengusung namanya prinsip atau paham demokrasi begitu ya. Dalam demokrasi itu ada apa gitu ya? Itu adalah kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat itu yang kita salurkan melalui pemilihan umum gitu ya, melalui pilihan-pilihan kita. Nah, di sini memang agak dilematis gitu ya karena adanya prinsip kebebasan berpendapat itu ditemukan gitu ya dengan prinsip netralitas. Nah, makanya kenapa hari ini
temanya itu ya bijak begitu ya. Karena bijak itu artinya kita mempertemukan dua hal yang mungkin kira-kira kalau kita sebagai PNS KPU gitu ya, ini kita berjalan di antara dua jurang gitu ya. Jurang kebebasan berpendapat dan jurang netralitas. Netralitas itu dimaknai seperti apa gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya memahami netralitas itu adalah berusaha objektif gitu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ketika ada calon atau mungkin dalam masa non tahapan ini mungkin dia hanyalah sebagai figur politik gitu ya. Bagaimana kita tahu begitu ya bahwa kita adalah PNS yang memang mendukung pendapat, tapi juga pada satu sisi juga kita netral gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin kami bisa menekankan Bapak dan Ibu fokus kepada isu gitu ya, fokus kepada isu. Intinya dalam hal diskursus yang terjadi di dalam media sosial ataupun dalam perbincangan-perbincangan di keluarga dan masyarakat gitu ya. Bapak dan Ibu melihat gitu ya, misalnya isu tentang mungkin nanti dalam revisi pemilu kita adanya perlindungan pekerja pemilu nantinya gitu ya. Kita sebagai ASN KPU pasti setuju begitu ya. Tapi kalau kita misalnya kalau kita dalam isu ini digelontorkan oleh pihak tertentu dan pada akhirnya kita tidak setuju, nah disitulah kita tidak netral gitu ya. Jadi intinya di dalam pembahasan atau diskursus yang terjadi begitu fokus kepada isu-isu yang memang betul-betul membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Tetapi ketika nanti itu sudah kita identikkan dengan seseorang atau persona, maka disitulah kita sudah mulai tidak netral begitu Bapak dan Ibu. Nah itulah yang berpikir objektif dan netral itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah yang kemudian yang kedua juga yang ingin kami tekankan yaitu terkait dengan tadi juga sudah disampaikan ya di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 dan PP 94 tentang disiplin PNS bahwa intinya PNS itu adalah alat negara bukan alat politik. Ya, ditekankan kembali ya Bapak Ibu, Anda adalah alat negara bukan alat politik. Jadi begitu ya, apapun yang Anda lakukan itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan oleh orang-orang tertentu begitu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu begitu ya di dalam pekerjaan ataupun di dalam menggunakan sosial media begitu ya. Kalau misalnya atau di dalam diskusi apapun gitu ya. Mungkin Anda menyetujui begitu ya misalnya pendapatnya tapi disampaikan di dalam forum-forum atau misalnya pun oleh seseorang partisan partai politik. Mungkin misalnya dalam pembicaraan Anda bisa berkata saya menyetujui ide bahwa gitu ya, bukan menyetujui si Anu dan si A dan si B. Nah itu Bapak dan Ibu sudah mulai bisa begitu ya menata di dalam diskursusnya itu lebih fokus kepada isu daripada menyanjung atau merendahkan seseorang ataupun sebuah pemahaman yang berasal dari partai politik ataupun golongan tertentu begitu Bapak dan Ibu. Nah kemudian juga kami juga mengingatkan kembali bahwa dalam untuk PNS KPU begitu ya tadi juga Bu Kaba SDM juga sudah menyampaikan bahwa PNS KPU atau ASN KPU itu berbeda dengan ASN Kementerian Teknis lainnya karena kita sebagaimana tadi juga saya sudah sampaikan gitu ya bahwa kita memang bekerja di dalam dunia di mana pemilu dan peserta pemilu itu begitu non tahapan pemilu partai politik itu tetap ada gitu ya. Jadi kita harus memelihara gitu namanya strict neutrality gitu ya. Jadi netralitas itu tidak terbatas gitu ya pada tahapan pemilu saja gitu, tapi tahapan non pemilu juga Bapak dan Ibu tetap melakukan atau memegang prinsip netralitas itu sendiri. Jadi kami berharap gitu ya di dalam forum yang membahas hukum seri 21 ini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik CPNS juga dapat lebih berbijak lagi gitu ya, lebih berhati-hati kembali begitu ya untuk melakukan menggunakan media sosial yang mana
kadang-kadang begitu ya, atau bukan kadang-kadang ya, memang seringkali begitu ya, kita sebagai persona itu selalu diidentikan dengan tempat bekerja kita gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik, kami berharap nanti ke depannya justru begitu ya, informasi-informasi kepemiluan, edukasi pemilih begitu ya, yang kita bisa gencarkan gitu ya melalui sosial media kita dan sosial media KPU yang secara resmi dimiliki begitu. Nah, itu adalah memang sebuah usaha kita gitu ya sebagai ASN KPU untuk memberikan edukasi lebih luas lagi khususnya tentang pemilu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Saya mengingatkan kembali bahwa netralitas bukanlah sekadar pakaian yang dipakai pada saat tahapan pemilu, dan dia juga dilepas begitu saja begitu ya ketika pemilu usai. Kami berharap netralitas itu adalah identitas yang melekat pada setiap ASN di KPU. Nah, di dalam masa non tahapan inilah integritas kita diuji begitu ya dalam menjaga jempol dan lisan kita di ruang digital. Terima kasih Bapak dan Ibu dan seluruh pelaksana yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ke depannya begitu ya kita lebih berkomitmen begitu ya untuk berbincang menggunakan media sosial, dan mungkin kita lebih mengarahkan ke arah-arah yang positif, misalnya untuk mengedukasi para pemilih gitu ya, sehingga nanti di masa tahapan mereka antusias gitu ya di dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, kita berikan aplaus pada Bu Kabak atas pengarahan yang telah disampaikan. Tadi Bu Kabak menekankan pada kita semua bahwa ASN di KPU ini beda dengan instansi lain. Kenapa beda? Banyak aturan yang tentu harus kita patuhi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya terkait dengan penegakan disiplin PNS, tapi ada beberapa aturan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu itu juga ada soal kode etik penyelenggara pemilu. Yang dalam praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu itu tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota, baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Tetapi pada praktiknya banyak putusan-putusan DKPP juga yang menjatuhkan sanksi kepada sekretariat, baik itu di KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, termasuk di Jawa Barat. Kalau kita lihat di dalam 5 tahun terakhir, putusan DKPP di Jawa Barat pernah ada penjatuhan sanksi kepada salah satu sekretaris KPU Kabupaten dengan amar putusan peringatan. Kepala subbagian juga pernah ada, staf juga pernah ada. Nah, di daerah lain itu sampai ada juga pemberhentian dari jabatan. Nah, tentu ini menjadi atensi bagi kita semua bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Bu Kabak bahwa ASN KPU beda dengan instansi-instansi lain, artinya kita harus lebih hati-hati, harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Rambu-rambu soal netralitas, soal penggunaan media sosial tadi juga sudah disampaikan. Nah, kami harapkan itu bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan share surat pernyataan yang tadi disampaikan oleh Bu Kabak SDM, yang tentunya nanti kami mohon perkenan kepada seluruh ASN di KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, termasuk di KPU Provinsi Jawa Barat, nantinya akan menandatangani surat pernyataan tersebut. Terkait dengan alurnya seperti apa, nanti di dokumen itu juga sudah ada prosedurnya seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku moderator pada kesempatan ini. Dan mohon perkenan juga kepada Bu Kabak Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menutup kegiatan MH seri 21.
permohonan maaf dari Bu Kadip tidak dapat memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan pada MH seri 21 karena Bu Kadip sedang kurang sehat. Waktu dan tempat disilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Kasubag. Mohon izin pimpinan, kali ini saya akan menutup acara membahas hukum dengan tema netralitas ASN KPU dan bijak bermedia sosial. Besar harapan kami Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik yang hadir di dalam membahas hukum seri ke-21 ini, begitu nanti untuk kedepannya pasca hari ini, begitu Bapak dan Ibu dan adik sekalian lebih meningkatkan profesionalismenya melalui menjaga, menahan lisan dan jempolnya di dalam penggunaan media sosial, dan kami berharap gitu ya nanti mulai kedepannya gitu ya KPU Kabupaten Kota juga secara institusi gitu ya, secara institusi dan pribadi juga dapat lebih menekankan kembali menggunakan media sosial lebih kepada edukasi pemilih dan calon pemilih ke depannya gitu. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman sekalian khususnya di KPU Provinsi Jawa Barat dan yang telah membuat acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan kemudian KPU Kabupaten Kota yang telah hadir secara daring. Semoga diskusi ini juga menunjukkan komitmen kita bersama untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi di atas awan. ASN netral, pemilu bersih, demokrasi kuat, bangsa pun aman. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.